Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rosita Nur Awaliyah dengan NPM 102222010. Saya akan memenuhi tugas evaluasi tengah semester yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Budi Jatmiko, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, program studi akuntansi. Ma'rifatul insan, ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata yaitu ma'rifat dan al-insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan al-insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenal diri sendiri dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Definisi manusia. Manusia berasal dari bahasa Sanskerta yaitu manu, yang berarti berpikir dan berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah yang lain. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam, kecuali iblis, karena ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang kafir. Asal penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 7-9 yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan di dalamnya dari saripati yang hina. Kemudian Allah menyempurnakan dan meniupkan rohnya, dan Allah menjadikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia mempunyai tiga unsur. Yang pertama, kolbu atau hati. Diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberikan dampak yang besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua, akal atau al-aklu. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah baik yang kauniyah maupun kauliyah. Yang ketiga, jasad. Jasad adalah pelaksana yang ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Hakikatul insan, mengenal hakikat manusia. Hakikat manusia sebagai makhluk. Menurut KBBI, makhluk adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Hakikat manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, alal fitrah atau berada di atas fitrah. Yang kedua, kelemahan menghadapi hawa nafsunya. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dalam keadaan bodoh. Yang keempat, fakir, butuh atau berkehendak. Hakikat manusia yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, dengan ditiupkannya ruh, terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Yang kedua, memiliki keistimewaan, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70. Dan yang ketiga, ditundukkannya alam padanya, terdapat dalam Quran Surat Al-Jathiyah ayat 12. Hakikat manusia yang ketiga yaitu dibebani atau mukallafun. Yang pertama dibebani ibadah, yaitu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, terdapat dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua, menjadi al-khalifah atau menjadi pemimpin. Diberi tugas untuk menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Hakikat manusia yang keempat yaitu bebas memilih. Manusia adalah makhluk yang mukhayyarun, diberi pilihan oleh Allah untuk memilih al-iman atau al-kufru. Terdapat dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 2. Hakikat yang kelima diberi pertanggungjawaban. Balasan bagi mereka yang berbuat kebajikan akan mendapatkan al-jannah atau surga, sedangkan sebaliknya bagi mereka yang ingkar akan mendapatkan anar atau neraka. Tokotul insan atau potensi manusia. Menurut KBBI, potensi manusia adalah suatu hal yang meningkatkan seseorang dapat mengendalikan kekuatan. Sedangkan menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah anugerah yang Allah berikan, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan memiliki potensi pendengaran
yaitu kemampuan untuk mengenali suara, potensi penglihatan, kemampuan untuk mengenali cahaya, dan potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Yang kedua, manusia memiliki potensi al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah lakunya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama, manusia yang diberi tanggung jawab bersikap amanah, yaitu mereka menjaga, melindungi, dan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, hianat. Bagi mereka yang hianat, Allah akan memberikan azab dan akan menghinakannya. Nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi nafsul insan. Nafsul berarti sebuah perasaan atau perbuatan emosional, sedangkan insan berarti manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam bahasa Arab, jiwa adalah an-nafs, yang berarti jiwa atau sesuatu yang memiliki esensi dengan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan, indera yang ketika ditinggalkannya tertidur. Menurut pandangan Islam, jiwa adalah nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan. Nafsu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang disinari cahaya, sehingga dapat menggosongkan hati dari sikap tercela dan terhiasi oleh sifat terpuji. Yang kedua, nafsu lawa'ammah, yaitu nafsu yang menyesali diri sendiri karena sikap dan tingkah lakunya di masa lalu. Yang ketiga, nafsu amaroh, yaitu nafsu yang memerintahkan kepada kejahatan cenderung pada syahwat semata. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.